어느새 내 안엔 너의 숨소리만 어느새 내 안엔 너의 목소리만 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan sehat untuk mengikuti kuliah daring pada siang hari ini, tentunya dalam materi manajemen pendidikan bersama kelompok kami, kelompok 7 yang insya Allah menjadi kelompok penutup pada manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen kami Saiful Rizal. Dan baiklah teman-teman semuanya, untuk lebih mempersingkat waktu, kami di sini selaku moderator akan memaparkan sedikit apa-apa yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, tentunya dengan judul makalah kami yaitu manajemen berbasis sekolah. Dalam makalah kami ini akan ada 5 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Yang kedua, konsep dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, komponen manajemen. Yang keempat, implementasi di lembaga AUD. Dan yang kelima adalah seperti apakah evaluasi dan pelaporan manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Dan di sini saya sekaligus moderator akan sedikit menyampaikan materi pertama sekaligus kedua, yaitu pengertian manajemen dan konsep sekaligus prinsip manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolahnya sesuai dengan kebutuhan dan tentunya memperhatikan sumber-sumber budaya yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi manajemen ini adalah suatu komponen yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang melibatkan guru sekaligus komite sekolah untuk kemajuan lembaga tersebut. Jadi di sini harus memperhatikan yang namanya sumber daya alam dan juga kearifan lokal di sekitarnya agar bisa dikembangkan sehingga menjadi lembaga sekolah yang memiliki ciri khas dan dikenal oleh masyarakat sekitar. Dan di sini dalam manajemen berbasis sekolah juga ada yang namanya konsep dan prinsipnya. Dan yang paling penting di sini adalah konsep yang diangkat dari kelompok kami adalah konsep seperti otonomi, kemandirian, dan juga konsep demokratis. Untuk lebih jelasnya, kami lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu teman kami Zuri Fati Soliha dan juga Yuyun Yunitasari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah manajemen pendidikan anak usia dini pada poin ketiga, yaitu komponen manajemen berbasis sekolah. Di sini komponen manajemen berbasis sekolah ada beberapa poin yang harus dikelola dengan baik, yaitu yang pertama adalah manajemen kurikulum, dan yang kedua adalah manajemen kesiswaan, yang ketiga manajemen guru, yang keempat manajemen keuangan dan pembiayaan, yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana. Pada poin keempat yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah di lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan bersama. Dalam hal ini ada 3 pihak yang memiliki peran dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah peran kepala sekolah yang bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen serta mencakup pemberian dan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing staf. Dan yang kedua adalah guru dan staf sekolah yang bersifat tidak jauh berbeda dengan kepala sekolah, hanya lingkupnya saja yang lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu peran orang tua dan masyarakat. Sekian dari saya pemaparan
poin ketiga dan keempat selanjutnya akan dilanjutkan dengan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya pemateri terakhir. Di sini saya akan memaparkan tentang evaluasi dan pelaporan. Evaluasi sebagai salah satu tahap dari KBM merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang telah dicapai oleh lembaga dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat. Evaluasi ini menyangkut seluruh pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu bidang edukatif, bidang ketenagaan, bidang keuangan, dan bidang sarana dan prasarana, administrasi, ketata laksanaan sekolah. Evaluasi tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil evaluasi seperti hasil UAN, hasil ujian umum atau ulangan umum, hasil lomba, dan kinerja siswa lainnya yang dapat terekam dan teramati secara jelas, sementara target mutu tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan lembaga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan lembaga. Kegiatan evaluasi ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah, sehingga kepala sekolah harus membentuk tim kecil untuk mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan dan menyusunnya untuk dibahas bersama dengan seluruh guru dan staf lainnya. Evaluasi ini juga dapat merupakan lanjutan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Maka dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada, termasuk partisipasi masyarakat, sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan pendidikan nasional. 2. Dalam MBS ada beberapa konsep di dalamnya seperti otonomi, kemandirian, dan demokratis. 3 pihak yang memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan program manajemen dalam sekolah, yaitu peran kepala sekolah, peran guru dan staf sekolah, serta peran orang tua dan masyarakat. 5. Evaluasi dan pelaporan juga merupakan hasil yang penting dalam MBS sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah bersama hasil-hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili moderator. Jika dalam pemaparan kami ada yang kurang memuaskan, kami mohon maaf atas perhatian dan partisipasinya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.